Halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini saya mau bahas tentang bagaimana menjadi seorang independent financial planner. Saya mau cerita dulu sedikit tentang perjalanan karir saya menjadi seorang independent financial planner. Itu saya mulai tahun 2004. Pada saat itu saya mulai belajar tentang sertifikasi financial planner. Hanya pada saat itu di tahun 2004 kita namanya diploma financial planning ya. Di mana CFP belum masuk. CFP sendiri baru masuk di tahun 2007. Jadi bayangin teman-teman, saya butuh 3 tahun ketika selesai pelatihannya. Sementara kalau teman-teman yang baru memulai di sejak tahun 2007 sampai sekarang, begitu selesai Anda bisa langsung ujian. Kita butuh waktu 3 tahun untuk menunggunya. Dan setelah tahun 2004, kemudian 2007 saya mulai ujian ya untuk dapetin CFP-nya. Di tahun 2008 saya bersama partner saya mencoba untuk memulai perusahaan baru yang kita namakan One Consulting. Nah, kita mungkin belum sebut namanya perusahaan pada saat itu, karena kita bilangnya pada saat kita ke notaris, mereka bilang disarankan sebenarnya namanya persekutuan perdata, ya, kumpulan para profesional kurang lebih kayak gitu. Setelah itu kami mulai menangani beberapa klien-klien. Sambil menangani beberapa klien-klien, kami juga memberikan edukasi buat para individu, buat nasabah, atau memberikan kelas-kelas publik ya. Sementara pada saat yang bersamaan saya ditunjuk oleh Binus Business School sebagai koordinator CFP program sejak tahun 2008 ya, dimana mereka kebetulan waktu itu lagi kosong dan saya diminta untuk mengisi. Kebetulan saya lulus untuk atau ya kayak fit and proper testnya lah. Nah, sejak saat itu makin banyaklah saya memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada para individu-individu maupun mereka yang ingin belajar lebih banyak tentang financial planning. Baik itu secara individu maupun yang ada juga yang dikirim lewat corporate. Saya pegang sejak tahun 2008 sampai tahun 2016, jadi kurang lebih 8 tahun di situ ya. Nah, selama pada saat perjalanannya juga seringkali saya membuat kelas-kelas bersama partner saya untuk kelas publik. Mungkin pesertanya baru 1, 2, 3 orang, bahkan ada yang 10 orang. Ya, untuk itu kami harus mencari pesertanya, kami harus buat materinya, kami harus booking apanya tuh tempatnya. Bahkan biasanya kalau hotel-hotel tuh biasanya mereka minta minimum ada berapa orang tuh nanti yang bisa ikut, dan kita harus bayar minimum. Misalnya contoh 15 orang, dia nggak peduli kalau misalnya peserta hanya 2 orang, 3 orang, atau 5 orang, ya segitulah kita bayar. Sementara kalau misalnya lebih dari 15 orang, kita kena cas lagi tuh, terutama untuk makannya, misalnya konsumsinya ya. Oke. Setelah dalam perjalanan lagi, kemudian saya ambil selain Certified Financial Planner, saya kemudian ambil Qualified Wealth Planner, saya ambil Associate Asset Planner Practitioner ya, untuk menambah kompetensi saya. Pada saat yang bersamaan, waktu itu saya ambil S1 saya Fiskal Tax ya di FISIP UI, saya ambil S2 saya di Finance Investment untuk memperdalam mengenai pengetahuan saya tentang finance, terutama membantu saya untuk investasi. Kenapa? Karena saya mulai melakukan investasi mulai sejak tahun 2003 ya. 2003 itu saya invest di sebuah perusahaan BUMN. Tahun 2003 IPO, kemudian saya mulai pada saat itu kebetulan di kampus saya tuh membedah tentang laporan keuangannya, sehingga saya tahu paham lebih detail jadinya, dan saya memberanikan untuk melakukan investasi pada saat itu. 2004 juga saya udah mulai investasi di reksadana. Kemudian 2005 saya mulai melakukan trading ya. Dan di situ saya sebenarnya melakukan beberapa kesalahan-kesalahan yang saya bisa share nanti sama teman-teman ya. Menurut saya ketika Anda melakukan investasi saham, sebaiknya Anda pilih perusahaan-perusahaan yang dari sisi laporan keuangannya bagus, terutama jika teman-teman melakukannya untuk jangka panjang ya. Saya melakukan kesalahan ketika pada saat itu saya melakukan trading jangka pendek ya. Ternyata karena saya nggak punya waktu, saya nggak punya informasinya, saya diemin aja. Dan yang terjadi ada beberapa perusahaan yang memang bagus, tapi ada beberapa perusahaan yang justru kurang bagus ya. Dalam konteks kurang bagusnya, ada yang sekarang sahamnya jadi 50, ada yang bahkan dia di delisting kalau nggak salah. Tapi tetap saya pertahankan. Maksudnya apa? Supaya itu bisa mengingatkan saya kalau misalnya investasi, lihat laporan keuangannya, lihat prospeknya, lihat revenue-nya, EPS-nya, dan yang lainnya kurang lebih ya. Kemudian setelah dalam perjalanan saya rasa nggak
harus juga menyeimbangkan dengan soft skill ya. Kalau tadi ngomongin CFP kan kita lebih banyak ke hard skill atau technical skill. CFP, KWP, IPP itu semuanya lebih banyak kepada technical skill. Selain itu saya memperdalam juga dengan communication skill. Saya belajar tentang neuro linguistic program, saya belajar tentang komunikasi, saya belajar tentang terapi, saya belajar coaching, ya saya belajar hal-hal lain lah yang terkait dengan komunikasi supaya itu bisa diseimbangkan antara technical dengan soft skill. Karena kalau saya cermati bahwa ada riset yang menyatakan bahwa CFP itu mendapatkan designation CFP untuk seorang financial advisor, dia hanya ada di peringkat 2 ya. Tetapi yang paling pertama justru di communication skill. Oleh sebab itu teman-teman, kalau Anda ingin memperdalam menjadi seorang financial advisor, financial planner, bukan hanya melulu tentang technical skill, tapi Anda juga harus belajar juga tentang communication skill. Saya kira itu dulu tips dari saya mengenai menjadi independent financial planner. Nanti saya akan lebih membahas lebih detail tentang independent financial planner. Terima kasih.